Nah ini sejarahnya, jadi tahun 2000 sampai ke sekarang 2024, yang H3 dan H4 ini masih still running, masih jalan penelitiannya, nggak tahu masih apa obat yang dipasarkan belum ada. Anti H3, anti H4. Yang tetap dipasarkan masih anti H1 dan anti H2. Anti H1 yang disebut antihistamin, kalau anti H2 disebut antagonis H2. Ya, terus nah ini tempat kerjanya ya, activated intracell signal, kemudian G proteinnya apa, gitu ya. Ini kalau untuk apa? Nanti untuk diskusinya, ya. Tapi saya nggak begitu detail untuk menjelaskan ini, hanya prinsip secara kegunaan klinis saja. Oke, terus nih. Nah ini aktivitas H1 kerjanya kamu tahu, penurunan tahanan vaskular perifer, peningkatan venula pasca kapiler. Makanya hati-hati penggunaan antihistamin itu pada penderita hipertensi. Vasokonstriksi pada arteri koroner dan arteri basiler. Ini di mana arteri koroner dan basiler terdapat? Hah? Di jantung, dari kata-katanya sudah tahu, ya, udah di jantung. Makanya hati-hati, kesannya mudah ngomongnya. Obat antihistamin ini paling banyak dipakai untuk batuk pilek. Jadi walaupun batuk pilek, kamu periksa dulu jantungnya benar-benar. Ada nggak gangguan jantung? Kalau nggak ada ini. Nah satu lagi saya wanti-wanti dengan kamu ya, kalau orang batuk, itu yang paling penting itu yang kita dengar adalah ada nggak mengi. Ya, ada nggak mengi. Nah mengi itu waktu kapan? Waktu inspirasi, waktu ekspirasi. Nah itu yang mesti kamu tahu ya. Jadi jangan by phone gitu ya. By phone ya. Yang sudah saya ngomong tadi, kita bukan orang pintar. Jadi suruh datang walaupun itu keluarga kamu. Suruh datang kamu periksa. Harus kamu pastikan kalau begitu dia asma, pengobatannya beda banget dengan yang lain. Karena nanti asma itu nanti kita ke situ, itu triple drug langsung ya, triple drugs. Oke? Kontraksi otopolos ilium, rasa sakit gatal di ujung saraf kulit. Jadi untuk ini berupa geli gatal, jadi gatal, nah itu bisa hilang gatalnya ya. Jadi ini obat untuk gatal kita gitu ya. Bukan untuk kegatalan. Nah kalau kegatalan nggak tahu saya. Ya obatnya. Digaruk aplikasi obat nggak tahu saya. Kalau gatal kan ada yang kayak dari Jogja itu kan bisa penggaruk itu apa? Yang kayak itu ya. Terus deh, kalau aktivasi H2 itu kebalikannya terus. Kebalikannya ya. Jadi dia menjadi penurunan vasodilatasi, dilatasi ya, bronkodilatasi, dan satu yang paling penting dari H2 ini adalah dipakai sekarang rata-rata untuk sekresi asam lambung dan pepsin. Jadi antagonis H2 rata-rata dipakai untuk gastritis sampai ke ulkus ya. Baik ulkus lambung sama ulkus duodenal gitu ya. Relaksasi uterus dan ilium menghambat IgE dependent degranulasi. Nah, untuk orang-orang tertentu kadang-kadang antihistamin juga diketahui hampir persis seperti antibiotik, bisa resisten. Jadi kalau seseorang sudah resisten dengan antihistamin, bisa kamu kombinasi dengan antagonis H2 untuk meningkatkan efektivitas antihistaminnya, atau kamu ganti antihistaminnya dengan yang lain. Oke, ada dua cara gitu ya, mengganti antihistamin baru atau kamu kombinasi dengan antagonis H2. Selanjutnya, Dik. H3 ini cuma diketahui ya, menghambat saraf eksitasi kolinergik dan non-kolinergik. Kalau H4 menghambat feedback. Aktivasi H4 reaksi imun. Itu aja sampai sekarang yang diketahui. Belum ada yang baru. Ya, untuk obatnya aja yang belum ada dipasarkan. Kalau histamin sendiri itu amin endogen blood BM itu berat molekul rendah, berada di sel mas dan basofil ya. Terus ini konsepnya ya. Kok enggak jalan? Nah, dia jalan ya. Jadi zat asing masuk
Nah, dia berikatan nanti dengan alergennya, ya, terbentuk antigen antibody. Nah, pecahlah granul ini. Ini konsepnya ya. Jadi antihistamin ini hanya bersifat apa? Kausatif kah? Simptomatik kah? Atau suportif? Hanya bersifat simptomatik. Nah, yang kurang ajarnya banyak pasien, dia ngomong begini, dok, saya ini alergi udang. Boleh nggak saya makan antihistamin dulu, baru makan udang? Nah, itulah. Saya bilang itu nggak bisa diobati karena kamu otak udang, saya bilang kan. Ya, ini yang paling jengkel nih ya. Dia cuma bersifat simptomatik, menghilangkan gatelnya saja. Selama dia kontak dengan alergennya, selama itu dia kena. Karena antihistamin hanya menangkap granul yang lepas ini, ya, granul yang lepas ini. Jadi dulu ada teman saya, padahal dia di anak kedokteran juga, paling gila dia tugas di Bangka, jadi pernah kepala dinas di Bangka, dia paling gila udang satang, ya, udang satang yang besar-besar itu, ya, nah itu dia makan dulu antihistamin, kadang-kadang 2 biji, baru dimakan, uji coba diri sendiri gitu ya. Sekali waktu kolaps dia, kolaps beneran, gitu. Ya. Jadi untung nggak ini aja, nggak pindah alamat gitu ya. Ya terpaksa di ini ya di apa diobati. Untung nggak kena sindrom Stephen Johnson gitu. Ya dia makan nggak tanggung-tanggung kadang-kadang ya udang satang gitu ya. Tapi dia karena hobi gitu. Nah jadi kita cuma obat itu menangkap ini ya mediator ini aja. Oke, itu prinsip dasarnya ya. Jadi antihistamin hanya bersifat suportif. Makanya saya ngajar dari yang kausatif ke suportif ya. Supaya ngerti kamu konsepnya ya. Oke, selanjutnya Dek. Nah, ini aktivitas H1 meningkatkan kalsium intrasel, fosfolipase, EDRF itu endothelial derived relaxing factor. Endothelial derived relaxing factor. NO itu apa? Nitro oksida ya. CGMP-nya nanti lihat sendiri buku biokimia gitu ya. Buku biokimia yang dipakai itu Harper, jangan lupa ya. Fosfoinositol meningkatkan kalsium intrasel sehingga terjadi vasokonstriksi. Itulah kenapa terjadi vasokonstriksi di arteri basiler dan koroner. Peningkatan CAMP, lambung, jantung, dan sel imun. Aktivasi H3 menurunkan histamin dan meningkatkan influx. Kemudian A4 meningkatkan kalsium. Terus indikasi hanya dipakai sekarang uji sekresi asam lambung ya. Yang 2 ini diagnosa kromostoma, uji faal paru, dan pembedaan anemia perniciosa dengan yang anemia lain sudah jarang dipakai karena sudah banyak muncul alat-alat yang canggih yang lainnya ya. Apalagi untuk eh, sekarang lagi rame pengobatan kuspeptikum karena Helicobacter pylori. Ya, jadi ulkus dulu karena diperkirakan jadi gangguan saluran cerna, penyakit gastritis itu dulu diperkirakan ada 3 ya. Pertama, orang memang tidak teratur makan. Yang kedua, karena pola menu makan yang salah, ya. Yang ramai sekarang itu misalnya ngopi dibarengi yang diragi, misalnya roti bakery ya. Ya, jadi wajar perutnya pedih gitu. Ya, kopi itu asam, roti bakery itu yang diragi. Jadi yang asam sama fermented food atau drink itu nggak boleh perut kosong. Jadi exit product itu menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Kalau fermentation food atau drink menyebabkan apa? Ada yang tahu? Menyebabkan penurunan motilitas saluran cerna. Jadi makanya
orang yang hobi dengan yang diragi itu biasanya ciri khas pertama itu adalah dispepsia. Tahu dispepsia? Bahasa awamnya sendawo. Nah, kalau bahasanya si Basuki, wes katanya, ya masuk angin. Nangkep ya. Jadi hati-hati yang sekarang ini hobi ngopi gitu ya. Ngopi, apalagi luwak kopi itu lebih asam daripada kopi hitam. Ya. Jadi silakan ngopi tapi jangan perut kosong. Jadi tidak teratur makan, pola menu makan yang salah. Satu lagi adalah psikosomatis. Nando, siapa kamu dek? Nama kamu? Hah? Elisa misalnya. Nando kalau ada masalah, tidak nafsu makan. Elisa kalau ada masalah, beser terus. Misal. Itu psikosomatis. Oke? Psikosomatis. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori itu pengobatannya namanya quadruple drugs. 4 obat sekaligus kayak TBC, gitu ya. Nah, ini yang nggak ada lagi di sini, yang uji sekresi asam lambung. Jadi orangnya di endoskopi, dimasukin alat ke lambung, kemudian diambil di daerah ukusnya itu, sekretnya diambil, diperiksa di labor. Oke, makanya sudah sangat berkurang nih fungsi-fungsi ini ya. Sudah digantikan alat-alat yang canggih. Ngerti ya? Itu yang sekarang dipakai adalah endoskopi. Terus nah, jadi yang disebut antihistamin itu cuma untuk antagonis H1 ya. H1, H2, H3, H4 yang disebut antihistamin itu cuma untuk H1 saja. Ya. Nah, yang H1 ini ada 3 ya. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa ada generasi? Itu biasanya untuk menghilangkan efek samping atau meringankan efek samping. Yang golongan pertama itu menembus sawardara otak. Apa nama bahasa Inggrisnya? Nah, kalau Miss Universe, triple B-nya apa? Brain? Brain apa? Nah, ya sama aja dia ya. Jadi triple B, ingat aja Miss Universe itu ya. Nah itu kenapa makan yang antihistamin H1 itu ngantuk. Karena dia bersifat sedatif. Sedatif itu menidurkan gitu ya. Ya, makanya kalau ahli tidur itu kamu kawin aja dengan anestesi. Ahli menidurkan itu ya, anestesi. Anti muskarinik. Tapi lucu ya, ahli anestesi sekarang banyak pakai BG bius gitu ya. Ya, bius. 81 pus gitu ya, bius gitu ya. Kenapa nggak tidur aja gitu. Tapi buat T-nya susah gitu. Sedatif dan anti muskarinik positif. Yang anti muskarinik itulah yang salah satu ciri khasnya kalau kita pilek biasanya meler ya. Jadi stop kering. Dahak jadi kering gitu ya. Nah, yang paling bahaya nanti di prostat. Jadi kalau untuk prostat jadi masih bisa kencing, akhirnya tidak bisa kencing. Anuri namanya. Oke. Jadi kalau pada orang tua hati-hati, kita tanya dulu BAK-nya masih bagus nggak Pak? Pak, kalau kencing masih lancar? Kalau dia ngomong masih lancar nggak apa-apa kamu kasih H1. Yang generasi pertama. Oke. Terus di generasi kedua ini yang baru ya, Bilastin. 2019 atau 2020 nih Bilastin. Tidak menembus sawardara otak, non sedatif dan anti muskarinik negatif. Jadi efek sampingnya sudah berkurang gitu ya. Nah, yang terbaru adalah generasi 3. Tapi generasi kedua ini juga bahayanya dia menimbulkan titik interval memanjang, gangguan jantung. Itu terutama golongan astenizol dan terfenadin. Oke, jadi sekarang muncul generasi ketiga, pexopenadin ini menggantikan terfenadin.
Yang keluar adalah desloratadin dan leprocetirizin. Leprocetirizin ini dikenal dengan untuk orang alergi dengan climate atau cuaca. Ya, tolong dengan ini nanti kamu terapkan juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misal contoh kamu sakit asma atau alergi dengan dingin, ya. Kalau kamu sekolah keluar, maksudnya itu go abroad, kamu cari minimal daerah yang tropis. Jangan kamu pergi ke daerah dingin. Itu namanya bunuh diri. Ya, saya dulu pernah satu teman satu kos, waktu sama-sama mau berangkat, ternyata pilihannya itu daerah dingin. Padahal dia di Jakarta aja sering mengingat kumat itu. Saya ngomong, Mas, kamu tuh salah pilih, Mas. Itu bunuh diri, Mas. Pindah sekolah di situ. Ada yang ngomong apa? Saya nggak mendukung dia gitu loh. Dia ngomong ini the best apa? Place for my subject. Iya, bukan memang the best place untuk your subject, tapi tidak suitable for your health. Saya bilang. Dia berangkat juga nekat. Ya silakan aja, nyawa-nyawa kamu kok. Ya kan? Cuma 3 bulan dia bertahan, balik lagi. Oke? Jadi kamu terapkan ilmu yang kamu dapat untuk diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kamu memang yang ke ini tadi, yang apa alergi terhadap climate, cuaca, ya nggak usah ke daerah dingin. Apa kalau ke daerah panas juga menyebabkan alergi, ya jangan pergi ke situ. Oke? Mengantagonis H1 secara kompetitif dan reversible, tidak memblok histamin. Tahun kemarin ada 2 kakak kelas kamu, kakak tingkat kamu, pergi ke UCL ya. Tahu ada yang tahu UCL? 2 ya, alumni Unsri. University College of London. Nah, dua-duanya minta rekomendasi saya. Pertama sekali saya tanya, asma nggak kamu? Ya, karena ke London 4 musim gitu. Kalau kita kan 5 musim kita kan. Ada musim mangga, musim durian, musim rambutan. Paling 5 musim kita. Baru musim panas, musim hujan. Oke? Terus, nah ya, astemizol yang paling panjang. Astemizol dan terfenadin ini yang saya ngomong tadi di metabolisme di hati yang ini menyebabkan perpanjangan QT interval. Nah, makanya jangan lata ini karena ini obat ini astemizol dan terfenadin ini paling sering karena gatal dikasih astemizol, kasih terfenadin misalnya. Karena disebabkan oleh jamur misalnya TV ya, tinea vesicolor, panu kalau bahasa bahasa awamnya, jamur dikasih obat jamur. Nah, kamu tetap lupa interaksinya antara obat jamur dengan terpenadin. Itu tambah sakit dia. Terus, ya. Nah ini contoh ya. Bahasa Palembangnya gligato. Ya, pada kulit ya. Urtikaria ini. Jadi rhinitis allergica, urtikaria, atau dermatitis allergica. Satu lagi, konjungtivitis allergica. Anaphylactic shock itu kalau injeksi ya. Tadi sudah saya ngomong terutama injeksi penisilin. Jadi kalau injeksi penisilin pastikan dulu tidak alergi sampai tes. Tapi dia alergi. Kalau tidak ada indikasi, dia aman. Oke, itu caranya tes. Nah, rinitis alergika kalau akut ini kita kasih alkilamin. Kalau kronis piperidin, terfenadin dan fexofenadin. Tapi terfenadin, fexofenadin sudah ditarik dari pasaran ya karena menyebabkan QT interval. Nah, pertanyaan mendasar itu benar nggak di Indonesia ini sering diomongin korupsi sudah akut, benar nggak itu? Hah? Hampir semua mass media ngomong korupsi udah akut. Ya,
Itulah sok-sokan pakai bahasa Latin tapi nggak ngerti. Benar nggak? Hah? Benar nggak korupsi sudah akut? Apa artinya? Akut itu. Ya, akut itu tiba-tiba atau baru. Ya, padahal sudah lama kan jadi mestinya kronis. Tapi kalau dia ngomong korupsi eksaserbasi akut, mungkin boleh. Tiba-tiba melonjak lagi gitu loh. Dari sudah ada bagus, tiba-tiba melonjak lagi. Eksaserbasi akut, boleh istilah itu. Penyakit ada yang begitu. Asmanya sudah nurun bagus, tiba-tiba kumat lagi asmanya. Itu disebut eksaserbasi, boleh. Ya. Nah yang baru ini ya, bilastin. Katanya bilastin ini lebih aman. Tapi belum dipasarkan. Terus, nah asma antihistamin kurang bermanfaat terutama pada anak-anak. Ada yang mengatakan tambah mengik karena mukusnya atau cairannya bertambah kental. Oke. Kemudian konjungtivitis alergika, leprokabastin, antazolin. Ini obat tetes ya. Obat tetes. Obat tetes biasanya ada 3. Tetes hidung, tetes mata, satu lagi telinga. Ya, obat tetes. Kemudian untuk dermatitis alergika, mengurangi rasa gatal, edema, dan eritema, terfenadin lebih bagus dari klorpenamin terhadap urtikaria kronik idiopatik atau disebut juga dermatitis kontak gitu ya. Urtikaria kronik idiopatik gitu ya. Nah, yang terakhir adalah urtikaria fisik yang saya ngomong tadi ya, cetirizin. Cetirizin ya. Karena cuaca gitu ya. Nah, kalau dia sudah apa yang paling bahaya kalau dia alergi dingin? Ada yang tahu? Hah? Jadi kalau dia shock karena dingin, bisa terjadi? Ya, itu kalau kamu nonton From Russia with Love ya. Frostbite, frostbite ya. Nah, itu kalau dia ujung jarinya udah biru, terutama yang kiri, itu pengobatannya harus diamputasi. Kalau enggak dia naik ya. Nah, itu temannya sendiri frostbite. Nah, itu sampai ditamparnya supaya jangan tidur. Kalau dia tertidur, sudah dia pasti lupa bangun. Ya, nah, itu akhirnya dia makan daging temannya sendiri gitu. Kalau nonton ya, From Russia with Love. Oh, itu tentang frostbite. Nah, itu juga kamu bisa terapkan di ini ya. Makanya kalau kamu bumil ber-AC, kalau kamu mau buka kaca, buka semuanya kalau hidup AC. Jangan buka sedikit atau setengah. Itu yang paling bahaya masuk apa? Kemasukan apa? Hah? Jangan sok keren gitu ya, nggak keren itu ya. Jadi kalau kamu tutup beneran atau kamu buka beneran gitu loh. Supaya dia jangan masuk CO. Oke, kalau dia keracunan CO apa akibatnya? Karbon dioksida. Sama aja frostbite juga. Oke? Terus itu katanya dulu ada buku apa? Mati sopan ala Rusia ya. Jadi di Rusia itu katanya kalau membunuh orang nggak usah digebukin. Jadi Nando dimasukin aja di ruangan ber-AC 1 kali 2 meter, didinginkan di bawah 0. Kemudian dihidupin aja apa motor, apa debu knalpotnya, asap knalpotnya dimasukin ke ruangan itu, sudah tuh ditutup, udah suruh Nando masuk, ya paling lama 2 jam, udah ya mati sopan ala Rusia gitu. Jadi nggak disiksa, nggak digebukin, nggak ditembak, nggak di apa ya, cuma dimasukin aja ke ruangan AC di bawah 0, kemudian dimasuki asap knalpot. Oke,
Nah, jadi kalau kamu memilihnya itu berdasarkan ini ya. Kalau orangnya pemalas, enggak apa-apa lah kamu juga obat ngantuk. Biar dia tidur terus lah. Ya. Tapi kalau orangnya pekerja, jangan. Gitu. Kamu pilih yang efek sedasinya minimal. Jadi tergantung aktivitas pasien, ya, penderita. Efek sedasi kadang-kadang tidak terjadi terutama pada anak-anak, justru eksitasi. Nah ini yang paling pusing ya pada anak-anak itu kalau dia eksitasi. Justru dia tidak tidur. Ya. Pada dosis tinggi dapat terjadi agitasi, kejang, koma, dan bahkan kematian. Terus nah antiemetik itu obat anti mual muntah. Artinya emetik itu mual dan muntah. Ini biasanya pada wanita hamil ya. Jadi digunakan pada hiperemesis gravidarum. Contohnya etanolamin, doxilamin. Hiperemesis itu mual muntah lebih dari 10 kali per hari untuk wanita hamil. Gravid itu hamil. Ya. Nah yang paling susah ngobatnya banyak sekarang ini wanita itu mual muntah lihat suaminya itu susah ngobatinya ya. Dok saya nek kalau lihat suami saya nah itu sudah nyerah gitu ya. Kalau dia memang hiperemesis gravidarum ya terserah ya. Tapi kalau hiperemesis biasanya kita rawat gitu ya. Kita kirim gitu ya. Karena akibatnya apa, Raffi? Kalau orang hiperemesis 10 kali sehari dia lebih muntah, apa akibatnya? Hah? Apa? Dehidrasi dia. Oke, jangan lupa ya. Nah, kemudian ketiga, motion sickness. Tahu motion sickness? Apa? Hah? Mabuk perjalanan. Makanya bagus juga ada di TikTok, ada polisi ngebalikin obat antimo. Dia ngomong, Bu, obat ibu ini sudah, apa istilahnya? Kadaluarsa saya. Enggak, Pak. Karena Bapak polisi. Gitu. Kenapa jawabannya begitu? Hah? Pinter ibu itu ngomong. Kenapa? Karena Bapak polisi. Gitu. Hah? Antimo obat anti mabok darat, laut, dan udara. Jadi dia ngomong angkatan tuh ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tidak ada untuk polisi. Ya, dimenhidrinat ya. Ya, itu IQ-nya di atas 70 lah, gitu. Dan terakhir ini anestesi lokal ya. Kalau promethazine dan diphenhydramine dalam dosis besar. Ini yang sering ditanyakan dulu waktu saya masih sering keliling puskesmas untuk penelitian ya. Untuk penelitian itu ditanya, dok kalau nggak ada anestesi lokal pakai obat apa? Nah ini salah satu ya, promethazine, diphenhydramine tapi dalam dosis besar. Kadang-kadang puskesmas tidak ada anestesi lokal. Kalau ada luka gimana kamu mengobatinya? Dan kalau obat ini tidak ada gimana? Apalagi istilahnya? Kamu kasih apa? Kalau luka? Hah? Apa? Hah? Alkohol untuk bersihin. Suruh anak yang minum alkohol, mabok nih. Hah? Atau zaman Hippocrates dulu, pukul tengkuknya. Tuh, supaya pingsan. Jadi yang termudah itu adalah, jadi kadang-kadang kamu nonton sepak bola tuh kadang-kadang orang cuma nonton mainnya aja, tapi tidak dilihat penanganan cedera gitu ya. Kalau misalnya tinju atau apa yang dipakai ditimpuk-timpuk itu apa? Hah? Misal berdarah. Pakai. Jadi kalau dia luka besar, sudah tempelin aja es. Biarin 1 jam. Lalu baru kamu jahit. Oke? Dingin itu tujuannya dua. Satu untuk apa?
menghentikan perdarahan, yang kedua menimbulkan efek anestesi kalau jangka panjang. Nah, orang kita nih salah tuh apa? Orang berdarah, luka, robek misalnya, ditimpuk sama kopi. Sampai di IGD, dibersihin lagi. Nah, itu jerit-jerit, siapa yang salah itu? Kenapa nggak dari puskesmas itu pakai es aja gitu? Jadi lukanya tetap apa? Bersih. Gitu. Ya paling-paling tinggal dibersihkan aja alkohol ya. Daripada dia dikasih kopi gitu ya. Oke, terus deh. Nah, ini kontraindikasinya ya. Wanita hamil menyusui, asma terutama anak-anak tadi saya lupa bronkospasme ya, selain mengentalkan dahak, bronkospasme, pengemudi atau yang menjalankan mesin terutama generasi 1 ya. Jadi Sanaplu itu tidak boleh sebenarnya untuk apa? Supir truk, supir bus ya. Jadi kalau kalau pekerjaannya itu supir, kamu jangan kasih obat kalau secara umum yang ujungnya drill atau fat. Benadryl, Decadryl. Pokoknya ujungnya drill jangan dikasih, pasti ngantuk. Atau fat, Rinofat, Sinofat, segala macam. Ya, itu pasti ngantuk. Glaukoma dan hipertrofi prostat yang saya ngomong kalau pada orang tua laki-laki ya, kamu tanya kencingnya masih lancar apa tidak. Dan yang terakhir gangguan kardiovaskuler dan hepatik terutama terfenadin yang saya ngomong perpanjangan QT interval. Nanti kita ke situ namanya Toursa de Poing ya. De Poing gitu bahasa Prancis. Terus nah ini ya Toursa de Poing gitu ya, perpanjangan QT interval. Ya, bahasanya keren tapi gangguan jantung gitu ya. Nah, gangguan pada generasi pertama ya sedasi. Nah, itulah makanya yang misuse juga itu adalah CTM. Tahu CTM? Nah, itu obat anti alergi tapi dipakai orang oleh anak-anak muda yang pendidikannya kurang untuk obat tidur. Ya, dia ngeluh besoknya bangun adalah pegel-pegel badannya. Ya, karena bukan obat tidur sebenarnya. CTM itu efek sampingnya menidurkan. Oke? Jadi dia lesu itu. Saluran cerna hilangnya nafsu makan, mual muntah, nyeri epigastrium dan diare. Kalau muskarinis semuanya kering gitu ya. Jadi makanya kalau memang untuk pilek yang meler paling bagus yang antihistamin H1, tapi resikonya itulah ngantuknya luar biasa. Oke. Nah, kalau generasi kedua ini akibatnya ya. Jadi jangan latah kalau yang tadi saya ngomong tinea versicolor, parang panu karena jamur gatel, jadi anti jamur plus antihistamin, jangan begitu pikirannya. Cari anti jamur yang tidak berinteraksi dengan antihistamin. Terus, nah ini generasi ketiga minimal yang menonjol drowsiness, ya. Ini yang saya tadi ngomongin interaksi obat ya. Ditambah anti jamur golongan konazol, gitu ya. Itraconazole, fluconazole, miconazole, ya. Itu tidak boleh. Kita lebih bagus golongan statin, nistatin, sorry, ini bukan statin, nistatin atau yang lainnya. Griseofulvin boleh gitu ya. Efek sedasi meningkat bila diberi generasi pertama dengan alkohol dan diazepam. Jadi kalau sudah kamu kasih apa obat pileknya mengandung antihistamin, obat batuknya jangan kamu kasih yang bentuk sirup, ya ngantuknya 2 kali jadi. Karena sirup obat batuk, saya ngomong tadi, mengandung alkohol sebagai zat larutnya. Oke, apalagi diazepam. Diazepam di buku-buku disebutlah sleeping pills ya. Sleeping pills, obat tidur. Ya. Tapi sekarang paling banyak derivat daripada diazepam yang rame laku itu nitrazepam atau lorazepam ya. Yang rame dulu gara-gara apa? Tora Sudiro itu katanya makan nitrazepam ya.
Jadi obat-obat keturunan atau derivat daripada diazepam itu diciptakan karena banyaknya orang-orang sekarang yang kamu ngomong tuh galau itu. Ya, galau itu apa? Cemas gitu ya. Dalam istilah farmakologi anti anxiety. Nah, itu makanya dikasihlah anti galau itu ya, anti anxiety. Itu rata-rata derivat diazepam, lorazepam, nitrazepam gitu. Terus, Dek, nah ini di buku Anne Gilman kamu bisa temuin ini tempat kerjanya segala macam ya. Dosisnya berapa, T-max-nya berapa gitu ya. Oke. Terus nah antagonis H2 ini semuanya untuk obat lambung ya. Simetidin, ranitidin, famotidin, nisatidin, roxatidin, tidak termasuk sapiudin masuk ya. Ya. Kamu kayak masuk ke sapiudin, nah marah dia. Ya, ya marah dia kayak. Ya. Jadi simetidin ini sudah nggak dipasarin lagi ya, nggak dipasarin lagi. Ini paling banyak penyalahgunaannya dulu ya, dipakai oleh apa LGBT karena menimbulkan galakturi. Tahu galakturi? Hah? Galakturi itu membesar payudara dan satu lagi memperbanyak ASI. Ya, nah tapi orang LGBT pengen punya payudara gitu, ya. Ranitidin mempunyai senyawa puran, famotidin, nisatidin, dan roxatidin mempunyai senyawa tiazol, lebih hidrofilik dari H1 dan mencapai SSP. Oke? Nah ini paling bagus ya kalau untuk yang mereka yang katanya orang masuk angin itu ya, yang sendawa itu. Itu. Ya rata-rata 2 kali sehari dipakai. Terus deh, nah, ini menghambat interaksi histamin dan reseptor H2, mengurangi sekresi asam lambung, histamin, cholinomimetic, AINS ya, antiinflamasi non steroid. Jadi semua obat penghilang rasa sakit atau sakit apapun itu, sakit kepala, pusing segala macam, itu semuanya bersifat asam. Oke, jadi jangan dimakan perut kosong, ya. Atau lagi paling banyak untuk wanita dysmenorrhea itu makan asam mefenamat, ya. Itu jangan perut kosong karena bersifat asam. Dan terakhir yang ditipu oleh salon-salon kecantikan itu vitamin C. Vitamin C itu sifatnya apa? Asam juga. Namanya apa? Nama lain ini vitamin C. Hah? Asam ascorbat. Jadi kenapa kamu makan lemon C1000? Kebutuhan vitamin C kamu per hari berapa? Cuman 100 miligram. 900-nya kemana? Hah? Disimpan atau dibuang? Dibuang. Jadi ngapain kamu makan 1000? Lebih bagus kamu beli aja vitamin C keluaran IP itu. Sebotol isi 100, berapa ribu perak? Ya, nangkap ya. Nah, mengurangi sekresi asam nokturnal dan basa. Pengertiannya asam nokturnal itu ada di sini kalau walaupun udah makan malam pas jam 12 malam atau jam 1 di perutnya. Ada? Atau merasa lapar. Itu istilahnya asam nokturnalnya tinggi. Tapi ada yang asam basal tinggi. Bangun pagi, sikat gigi mual. Itu asam basal. Oke? Mengurangi volume cairan lambung dan ion H, simetidin, ranitidin, famotidin, efek pada otot polos lambung dan sphincter oesophagus, ya. Yang rame sekarang tentang GERD, ya, gastroesophageal reflux disease, ya. Kadang-kadang orangnya jadi ketakutan karena apalagi disertai sesak napas dada kiri, gitu ya, seolah-olah penyakit jantung, padahal cuma GERD, gitu ya. Tapi lebih bagus diperiksa, gitu ya. Oke? Karena dia kalau terlampau kembung, sekarang pertanyaannya otot pernapasan utama kita apa? Nah, dia prahma. Jadi kalau dia terlampau kembung, sesak dia. Karena apa? Hah?
karena diafragmanya tertekan, tidak bisa turun secara maksimal. Oke? Nisatidin berikatan dengan H2 reseptor pada sel parietal, kalau roxatidin menghambat asetilkolinesterase sehingga menekan, ini kurang A, asetilkolinesterase sehingga menekan kontraksi. Tambah aja, Adik. Tolong tambah aja. Terus absorpsinya ini ya, waktu simetidin, ranitidin, dan famotidin 2-3 jam, sedangkan nisatidin lebih cepat 1,5 jam dan roxatidin 5-6 jam, mengalami metabolisme hepatik, ekskresi terutama melalui urin. Gitu ya. Yuk, lagi. Terus sih, ulkus lambung dan duodenal. Ya, duodenal di mana itu? Hah? Usus apa? Usus halus ya. Nah, kemampuan menurunkan asam lambung yang terbaik famotidin ya. Nisatidin diikuti oleh ranitidin dan simetidin 2 kali sehari. Ya, boleh juga kalau dosisnya dibesarkan sekali sehari. Tapi kamu harus yakin pasien ini tidak bersifat asam nokturnal. Kalau dia bersifat asam nokturnal lebih bagus 2 kali sehari. Oke. Nah, 4-8 minggu. Kalau yang ulkus duodenal 8 minggu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kalau obat generiknya masih lumayan murah, tapi kalau obat patennya agak mahal. Nah, itu bagaimana pasien bisa patuh selama 8 minggu. Ya, makanya jangan heran banyak pasien itu ngulang-ngulang sakitnya. Sudah merasa enak, stop. Sudah merasa enak, stop. Terus, nah yang paling banyak ini kalau ini kekhususan ya, oleh orang-orang apa? Orang-orang onkologi, ini juga onkologi yang ini kita ya. Reflux disease. Reflux disease itu biasanya ciri khasnya adalah makan dan minum sakit ya, pas di daerah dada. Kalau makan kadang-kadang harus dibantu dengan minum baru bisa turun. Ya. Jadi yang terganggu adalah pada bagian osofagal distal antara osofagus dan lambungnya yang terganggu ya. Antara osofagus dan lambungnya. Ya. Itu yang paling banyak GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Terus efek samping ini. Ini yang saya ngomong sudah ditarik ya. Ginikomastia ya. Jadi pembesaran payudara ya. Dan galakturi ya. Disertai galakturi ini mestinya ya. Nah, tapi yang terame adalah juga penurunan libido ini yang menyebab juga gangguan dia ya. Tahu penurunan libido? Ya, terus nah, ranitidin kemudian sampai ke roxantidin sudah mulai efek sampingnya udah berkurang untuk terutama ginikomastianya ya. Yang paling aman sekarang cuma famotidin, ranitidin yang injeksi sekarang tidak dipakai lagi, balik-balik lagi katanya zat penghantarnya gitu ya. Kemarin rame sempat ya tahun 2021 yang menyebabkan hepatoma ranitidin injeksi. Yang sekarang ada cuma ranitidin tablet. Jadi ranitidin injeksi itu dikasih untuk mereka mual muntah after surgery, setelah operasi. Tapi sekarang tidak dipakai lagi, diganti golongan namanya ondansetron sekarang dengan tropisentron gitu ya. Yang aman adalah famotidin, tapi famotidin tidak ada dalam bentuk injeksi. Ya. Terus oh sorry itu, hati-hatinya belum. Kontraindikasi hati-hati penggunaan pada lansia dan gangguan hati, hati-hati penggunaan ranitidin, famotidin, nisatidin pada wanita hamil. Ini dimasukkan ke obat-obat kehamilan golongan C gitu ya.
Roxantidin tidak boleh di bawah 14 tahun. Roxantidin belum masuk di Indonesia. Ini yang salah satu contoh obat yang saya ngomong tadi, tidak semua obat bisa dipakai untuk semua umur ya. Roxantidin contohnya tidak boleh di bawah 24 tahun. Ah, satu lagi tadi lupa saya, fluoroquinolone ya. Tadi mungkin di slide-nya ada di bawah 22 tahun kalau fluoroquinolone ya. Terus nah, interaksi obat karena menghambat sitokrom P450, simetidin dapat menghambat metabolisme phenytoin, theophylline, siklosporin, metoprolol, kalsium antagonis, warfarin, antidepresan tricyclic, dan imipramin. Kalau nanti keluar di UGDI, kalau ada pertanyaan, 3 obat drug inducer terbesar, itu ada 3 ya. Phenytoin, phenobarbital, satu lagi rifampicin. Jadi kalau pertanyaannya 3 obat terkuat untuk sebagai drug inducer, phenytoin, phenobarbital, satu lagi rifampicin. Tolong diingat tuh ya. Simetidin juga menghambat sekresi tubular prokainamid dan meningkatkan metabolisme etanol. Ranitidin menurunkan absorpsi diazepam dan juga berinteraksi dengan theophylline dan metoprolol. Nah, ini kita kadang-kadang mengkombinasi antagonis H2 dengan obat-obat penenang atau obat tidur tadi. Karena kita anggap kadang-kadang orang-orang yang tadi ulkus tadi atau gastritis tadi karena apa tadi saya ngomong ada 3, psikosomatis. Makanya kadang-kadang obat itu dikombinasi dengan obat-obat anti-ansietas gitu ya. Contohnya Librax. Librax itu dikombinasi terutama untuk abdominal cramp. Nah, diduga kebanyakan wanita kalau lagi mens itu karena masalah psikis ya. Jadi ada wanita itu kalau masalah psikisnya muncul, menstruasinya menjadi tidak teratur atau bertambah nyeri. Nah, itu dikombinasilah dengan golongan diazepam tadi. Mana? Diazepam ini. Ya, banyak sekali obat-obat itu dikombinasi dengan diazepam. Misalnya obat pusing yang paling rame itu analsik, ya, dikombinasi dengan diazepam. Oke, nisatidin menghambat dehidrogenase dengan alkohol, roxantidin belum diketahui. Terus, habis. Oke, ada yang ditanyakan tentang antihistamin ini? Ada yang ditanyakan? Jadi simpulannya gini ya, kalau gangguan saluran cerna itu pastikan dari 3 itu yang mana? Tidak teratur makan kah? Pola menu makan yang salah kah? Atau terakhir apa? Psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kadang-kadang kita campur tadi anti anxiety tadi. Oke? Yang paling susah itu kalau dia masalah di tempat pekerjaannya atau masalah sekolah gitu ya. Wah, itu repot itu. Oke? Jadi 3 ya. Nah, yang terakhir adalah karena tadi Helicobacter pylori. Ya kalau Helicobacter pylori langsung berubah obatnya quadruple drug, bukan lagi. Bisa kamu cari quadruple drug. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi mesti kamu ingat yang untuk ulkus itu kalau karena yang exit produk itu menyebabkan iritasi saluran cerna baik dari lambung sampai usus. Kalau yang fermentation itu menyebabkan tadi apa? Gangguan motilitas. Oke. Tapi untuk pasnya nanti tanya bagian gizi ya, kepastiannya ya. Ya. Jadi fermentation food dan drink. Ada yang bertanyakan? Yang online ada yang mau nanyakan? Jadi antihistamin juga bisa resisten ya.
bisa resisten. Jadi WHO itu ngomong obat itu tidak boleh dipakai secara rutin 2 tahun berturut-turut ya. 2 tahun berturut-turut kalau WHO ngomong ya. Karena obat itu selain mempunyai indikasi, obat itu juga bisa menginduksi penyakit baru. Ya, menginduksi penyakit baru. Yang online ada yang mau nanya? Kalau enggak kita lanjutkan langsung yang terakhir ya. Obat saluran nafas ya. Nah, obat saluran nafas ini uh, saya masukkan di sini obat asma, kemudian uh, obat batuk. Tadi obat batuk sudah bisa dari antihistamin, tapi yang di sini nanti ada obat batuk non narkotik ya. Kemudian ada mukolitik ya, pengencer dahak ya. Nah, itu nanti. Oke, terus Di. Nah, ini antitusib ya, obat batuk, ekspektoran mengeluarkan dahak, mukolitik pengencer dahak. Tapi untuk PPOM tidak saya masukkan ya. Karena PPOM ini rata-rata pakai antibiotik. Ya, PPOM, penyakit paru obstruksi menaun bisa pada ISPA, bisa pada ISPB. Ya, tidak saya masukkan. Tapi yang saya masukkan adalah obat asma, antitusib, ekspektoran, dan mukolitik. Oke deh, terus. Ini definisinya ya, yang di apa? Ditandai dengan penyempitan ini sehingga terjadi mengi itu ya. Yang berat ringannya penyakit dapat berubah secara spontan atau dengan obat. Ya. Jadi ini nanti kalau definisinya nanti tanya aja penyakit dalam gitu ya. Terus deh, ini serangan berulang episode batuk, sesak napas dan mengi. Ada ngomong trias asma ya. Bersin-bersin dulu, batuk, baru sesak. Jadi trias, 3 gejala dulu, bersin-bersin, batuk, baru sesak. Sesaknya dengan mengi. Makanya saya ngomong ini nggak boleh by phone ya. Harus kamu dengar benar. Apakah betul nanti menginya waktu ekspirasi, bukan waktu inspirasi. Kalau mengi pada inspirasi apa? Beda dengan ekspirasi ya. Nah, kalau PA-nya ini konstriksi otot polos saluran napas, ini makanya kita pakai apa? Steroid. Penebalan mukosa akibat edema ini kita pakai apa? Beta 2 agonis. Kalau penyempitan lumen karena mukus, kita pakai mukolitik. Itulah dasar kenapa kita pada asma memberikan triple drugs. Ya. Oh, terbalik ini. Penebalan mukus dan akibat edema dan infiltrasi ini kasih steroid, ini konstriksi ini kita kasih beta 2 agonis. Terus, nah, hiperaktivitas saluran napas yang erat hubungannya dengan proses inflamasi, respon imunologik, dan refleks parasimpatik yang berlebihan. Itulah kenapa sekarang obat asma itu pilihannya adalah sekarang steroid. Bukan lagi kayak dulu pakai tiofilin atau pakai adrenalin. Ya, sekarang cenderung pakai meterdose inhaler, nyedot ya, lewat mulut, atau turbohaler. Tapi turbohaler efektivitasnya lebih rendah daripada meterdose inhaler. Oke. Terus ini bronkospasme dapat hilang dengan simpatomatik antikolinergik, memblok kerja histamin pada otot polos bronkus. Kemudian yang berperanan sebagai bronkodilator dan atau bronkokistesik. Ini balik lagi secara biokimia ya, siklik AMP dan siklik GMP. Kalau AMP dilatasi, kalau GMP adalah konstriksi. Dilatasi ini apa sinonimnya? Hah? Bahasa Latinnya apa? Lain. Ada? Hah? Konstriksi lawannya apa?
Atau sinonimnya apa? Ya, itu bahasa Indonesianya. Dilatasi bisa relaksasi. Konstriksi, kontraksi. Ya, kenapa kamu harus banyak mengenal sinonim dan anonim ataupun apa? Antonim, sorry. Kenapa? Randu? Kenapa? Hah? Nah, itu terutama kalau kamu mencari sesuatu ya. Pentingnya keywords. Mungkin dengan dilatasi nggak dapat karena kurang tepat kata-katanya. Suitable words istilahnya. Oh, kalau pakai dilatasi nggak kena. Pakai yang tadi kamu ngomong tadi apa? Hah? Relaksasi. Misalnya dia spam. Kamu pakai dilatasi nggak keluar deh. Kalau kamu pakai relaksasi dia keluar. Nangkep ya? Jadi dalam istilah istilah terminologi ilmiah suitable words. Jadi makanya kita harus punya sinonim itu. Oke? Kalau reseptor kamu pakai apa? Kalau reseptor inhibitor atau activator. Inhibitor sinonimnya blocker. Activator sinonimnya gitu. Kalau inhibitor antagonis, kalau yang ini agonis. Oke, jadi supaya kamu bisa memilih kata-kata itu waktu mencari jurnal ataupun mencari apa suitable words untuk sesuatu, ya. Kata yang cocok untuk terminologi sesuatu. Oke, terus, nah ini untuk bronkokonstriktor ya. Acetylcholine, histamin, SSRA, itu kepanjangannya slow reacting substance of anaphylaxis, kinin, 5-HT, ini 5-hidroksitryptamin, sorry, 5-hidroksitryptamin, PG ini prostaglandin PGF2 alpha, beta blocker ya. Jadi blocker itu lawannya tadi sudah saya ngomong ya. Jadi blocker lawannya activator gitu ya. Terus nah, bronchodilator, antagonis agonis beta 2, penghambat fosfodiesterase yang terkenal theophylline, ya, atropin ataupun derivat ipratropium, PGE prostaglandin E, dan antagonis leukotriene. Ini antagonis leukotriene ini baru dipasarkan 2018 ya. Tapi lucunya belum nggak sepopuler apa obat asma lainnya gitu ya. Masih kalah efektif dengan asma lain. Atau dokter-dokter masih kurang percaya dengan Montelukast ini. Namanya keren, Montelukast. Ya, terus sih. Nah, ini yang meningkatkan si AMP, epinephrine, ephedrine, kemudian yang spesifik terbutalin, salbutamol, fenoterol, dan procaterol. Yang rame dipakai salbutamol, fenoterol, dan procaterol. Ya, fenoterol ini banyak sekarang langsung dikombinasi dengan apa steroid, ya, dengan beclomethasone biasanya ya. Kemudian theophylline, aminofilin dan theophylline, ya. Ini biasanya di theophylline, aminofilin diberikan pada asma attack, serangan asma akut pada penderita dengan hipertensi. Jadi tolong diingat, kita sebagai dokter paling mudah mengobati pasien itu kalau cuma dia punya penyakit one single major disease, cuma satu penyakitnya. Tapi kalau udah dengan teman-teman, nah itu jadi masalah. Ya, banyak pasien itu dengan penyakitnya dengan kawan-kawan itu ya, di kakak itu ya. Ya, makanya dalam farmakologi dikenal dengan nama liga artis. Pengobatan itu adalah seni gitu ya. Liga artis gitu ya. Jadi untuk pasien ini kita ngobatnya begini nggak bisa dipukul rata gitu. Dia asma semuanya bisa dikasihkan, tapi dia ini asma tidak semua bisa diberikan. Oke, sifatnya namanya P-drugs.
personal drugs, ya. Sejak tahun 95 WHO mendengungkan itu, ya. Jadi jangan dipukul rata gitu, ya. Makanya untuk kita wanita Indonesia ini tidak usah lana produk Prancis nih ada untuk kecantikannya. Cukup baik Wardah, Pipa, gitu ya, yang cocok dengan kulit kita, ya. Karena kulit putih itu pasti pori-porinya lebih kecil atau lebih lebar dari kita. Hah? Orang kulit putih itu pori-porinya lebih lebar atau lebih kecil dari kita? Yang benar. Ya, kamu mesti tahu itu, ya. Oke. Nah, antiinflamasi, kortikosteroid, kromolin, dan penghambat pembebasan mediator, kromolin atau kortikosteroid. Yang di depan ini yang utama gitu, ya. Yang di belakang adalah alternatif. Terus, nah ini pemberiannya, ya. Adrenalin sebenarnya paling efektif ya kalau kamu suka gitu, ya. Daripada beli apa yang inhaler tuh mahal, dan tidak tahu saya kalau seluruh puskesmas ada meterdose inhaler itu, ya. Jadi kalau kalau apa adrenalin ini syaratnya cuma satu, tidak ada hipertensi. Kamu suntik SK, SK itu subkutan. Jadi kamu betul apa di daerah deltoid di pundak, di tangan atas ini, kamu cubit gitu, ya, cubit angkat kulitnya, suntik di bawah kulit, sekitar 0,3 cc atau 3 strip. Kalau kita pakai yang 1 cc, 3 strip. Itu kan 1 cc itu 10 strip, 0,3. Kamu suntik, kamu angkat, ya. Uh, Sudah suntik, 1 jam kemudian, ada setengah jam minimal, kamu periksa lagi, masih nggak mengi. Kalau masih mengi, ulangi 2 kali. Nggak apa-apa. Maksimal 3 kali pengulangan. Tapi kalau attack-nya masih nggak hilang, 3 kali sudah pengulangan, apa boleh buat kamu apa kan? Kamu gebukin apa? Kamu rujuk, ya. Kamu rujuk ke penyakit dalam. Ya. Nah, isoprenalin inhalasi yang saya ngomong tadi, inhalasi ada 2, turbohaler lewat hidung sama meterdose inhaler dari mulut, ya. Kemudian oxyprenalin dan ephedrine. Tapi ephedrine ini sekarang paling banyak dikombinasi dengan obat-obat batuk lain, ya, atau obat pilek yang pakai fat itu rata-rata ephedrine. Oke, Rinovet, karena alasannya itu tadi trias asma itu. Bersin-bersin dulu, batuk, baru sesak. Oke, maka dikombinasi. Terus, nah ini kalau efek sampingnya tremor, palpitasi, takikardi, ansietas, mata, midriasis, tekanan okuler meningkat. Makanya obat adrenalin ini juga dipakai, atau epinefrin ini obat tetesnya ada untuk mereka pasien glaukoma, ya. Glaukoma itu cenderung matanya miosis gitu, ya. Jadi supaya melebar. Oke, sakit kepala dan pucat. Terus ini stimulus beta 2 di paru-paru, bronkodilatasi, di uterus relaksasi, kemudian pembuluh darah otot rangka, vasodilatasi. Ini mesti kamu ingat, di dalam tubuh kita ada beta 1 dan beta 2. Dan ada juga non beta 1, non beta 2, gitu, ya. Oke. Dosis ditingkatkan, selektivitas menurun. Nah, ini yang menyatakan, tolong diingat, ini sering kita, ya. Siapa? Nando, siapa namanya? Hah? Dito. Kamu mesti bisa menjaga mulut kamu kalau kamu dokter di IGD. Nangkep maksudnya begini. Misalnya ada pasien ke Dito. Dikasih Dito lah obat dosis sekian. Dosisnya X. Sampailah ke Nando. Datang Nando ngomong ke pasiennya, wah ini dosisnya kebesaran. Nah, jangan yang ngomong mah itu, ya. Tidak lama seminggu paling lama seminggu, Dito pasti dituntut uang. Ya, kamu jangan gawe pengacara. Pengacara itu kan sudah sejelas singkatan. Pengangguran banyak, acara. Kamu njuk acara itu sudah jadi.
Dan yang paling lucu, nggak ngatik di bawah 500 juta tuntutan itu. Serius saya. Makanya saya sering ajak bebala yang dari klinik kalau dia tiba-tiba nak ngajar farmakologi. Karena saya sudah tahu dia akibatnya jadi saksi ahli itu. Udah lemah, dibentak-bentak oleh jaksa. Jawab iya apa tidak. Kita ngomong iya karena nama ini. Tidak. Tidak, jawab iya apa tidak. Nah kan naik darah gitu. Ya, saya pernah di pengadilan negeri itu sampai mau berantem dengan jaksa. Dikira ini takut. Kataku Pak Jaksa, maaf ya, aku ini saksi ahli, bukannya ke tempat kemarahan kau. Ah, tempat ini memang tempat kau, kataku. Cuman jangan di sini, kau nak ribut. Di luar baik itu ribut aku. Jadi emosi juga gitu. Masalah dosis ya, dosis. Ini karena selalu dosis besar. Nah, ini tidak betul obat itu kalau dosisnya semakin besar, efeknya semakin besar. Enggak, ada justru menghilang. Nah kita tidak jelas ke itu. Anda itu jawab pertanyaan saya, iya atau tidak. Nah kan jadi emosi gitu. Itu tidak jelas ke, memang dosisnya besar, tapi tidak efektif. Yang timbul adalah efek samping. Nama itu kita jelas ke. Tapi kita sudah dibatasi oleh dia, cukup jawab iya atau tidak. Nah ini jawabannya bakal dikeluar di UGDI. Ini yang disebut flat dose response curve. Flat dose response curve. Coba kamu cari, klik. Flat dose, flat, datar. Flat dose response curve. Kalau dia dosisnya semakin besar, efeknya semakin besar, itu namanya steep dose atau dependent dose. Nah ini adalah buat emosi kita. Ada? Ada ya. Flat dose, response curve, steep dose, response curve. Jadi makanya hati-hati waktu kamu di UGD ya, jangan ngomong ando, oh ini memang yang dokter itu tuh dosnya besar nih, yang bahaya nih Pak. Sudah jadi duit itu. Yang paling ada isu paling nyakitin itu ya ada ya enggak saya cuma ngomong aja sedikit ya. Ada sejawat itu sudah pakai uang damai katanya lebih dari 500 juta tetap dituntut masuk penjara dia sekarang di Pak Jos itu. Ya, enggak pengen tahu akhirnya tahu gitu ya. Karena balik lagi farmakologi disuruh jadi saksi ahli kan. Nah, dari baru berapa ya? Nah, itu kira-kira gambar ya. Oke, efek samping pada gejala beta 1, palpitasi, takikardi, dislipidemia, hipertensi, sakit kepala, mual muntah dan tremor. Kalau pada beta 2 itu ya, tremor, takikardi, ansietas ya. Kalau pada utama pada manusia, bronkodilatasi, tremor, takikardi. Ya. Oke? Terus sih. Nah, ini obat-obatnya ya. Yang paling lengkap tuh salbutamol ya. Salbutamol tuh ada oral, ada inhaler, ada intramuskuler, ada intravena, lengkap dia. Ya. Kalau yang di bawahnya terbutalin, inhaler, intravena, subkutan, oral. Ya. Kalau ibuterol, oral, ya. Tapi tidak begitu aktif. Jadi dia mesti dirubah dulu menjadi terbutalin ya, di usus gitu ya. Retrodin, fenoterol, isoetarin, ini yang sekarang paling banyak dalam bentuk meterdose inhaler. Jadi ada beda IM, IK, subkutan dan IV. Oke, ada yang cukup baru sebenarnya tapi sudah lama juga. Sublingual di bawah lidah. Ya, ada obat di bawah lidah gitu ya. Terutama obat paru, obat jantung ya. Isosobit dinitrat. Jadi kalau chest pain, nyeri dada kiri, dikasih obat di bawah lidah, namanya Sedocard sublingual. Jadi perintahnya Sedocard sublingual, ya, di bawah lidah. Ya. Terus deh,
Agonis beta 2 selektif, semua agonis beta 2 selektif, dosis biasa dapat menimbulkan tremor, kalau dosis besar menimbulkan kontraksi dan frekuensi detak jantung. Nah, ini kadang-kadang yang menyesatkan waktu pasien dengan dekom ya. Pasien dekom itu karena dia ada edema pulmonum, dia napasnya sesak, seolah-olah berdengik, padahal enggak. Nah, kadang-kadang dikasih ini, padahal enggak perlu, gitu ya. Itu enggak nyaman pasiennya, jadi karena adanya peningkatan kontraksi dan jantung. Padahal kalau dia dekom sudah kontraksi dan jantungnya menurun atau meningkat? Meningkat sudah. Kamu tambah itu, kamu tambah dah enak dah doaku. Oke, makanya kita harus stop obat itu. Oke, jadi perhatikan betul kalau orang dekom itu dia berdahak itu karena edem pulmonum, bukan karena dia asma. Ya, terus nih, nah tiofilin ini contohnya bagus asma soho ya. Kenapa yang diikat diafragmanya? Kalau dulu ada iklannya asma soho diikat dadanya. Kemudian makan obat itu terlepas ikatan itu. Kenapa? Ini dia. Ya, jadi keren iklannya itu ya. Itu eksplisit banget terhadap teori. Diikat dadanya gitu ya. Maksudnya diafragmanya. Jadi waktu orang sesek seolah-olah diafragmanya terikat. Begitu makan diafragmanya talinya kelepas gitu ya. Dia ke situ ya. Jadi dia merupakan peningkatan kadar CMP intrasel yang memperantarai relaksasi otot polus bronkus, kemudian juga memperbaiki kontraktilitas diafragma, menghambat pembebasan mediator, dan juga efek farmakodinamiknya lebih rendah dari agonis beta 2, mempunyai juga efek reaksi inflamasi. Makanya tidak enaknya satu dia ya, menimbulkan efek diuresis, terutama pada malam hari. Ya diuresis itu pengen pipis gitu ya. Oke, terus ya. Nah ini absorpsi baik, ya ciri khas dia adalah variasinya antara individu berbeda ya, P setengahnya ya, waktu parunya. Indeks terapi kecil ya, ini sangat perlu monitoring. Kita kelemahannya kita tidak bisa memonitoring kadar obat dalam darah gitu ya, atau di serum ya. Toksisitas nampak bila kadarnya lebih dari 20 mikrogram per mililiter. Ya, itu tiofilin. Terus nah, T setengah memanjang waktu alkoholisme, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hepar, gagal jantung, dan pemakaian antibiotik terutama eritromisin dan freorandomisin ya. Hangover yang lama dapat menurunkan eliminasi tiopilin. Tahu hangover? Apa? Habis mabuk ya. Hangover itu. Kalau orang Korea paling banyak nih hangover ini ya. Orang bule. Tapi orang kita udah mulai banyak ya. Kamu tanya memang peminum apa tidak gitu ya. Ya. Ya, jadi kamu tanya. Jadi kalau pakai dia asma, dia peminum hati-hati ya untuk pemberian tiofilin ini akan memanjang dan toksisitasnya yang meningkat, gitu ya. Meningkatkan tidak dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas, tidak ditemukan toleransi pada pemakaian jangka panjang. Artinya obat ini tidak perlu peningkatan dosis gitu ya. Toleransi itu peningkatan dosis ya. Kadang-kadang obat beberapa waktu misalnya beberapa bulan sudah nggak bisa lagi ya, harus ditingkatkan dosisnya. Ini tidak menimbulkan toleransi. Oke, terus nah ini obat-obat yang menurunkan kadar T-nya barbiturat, phenytoin, nah kan dua. Kemudian perokok, obat yang menaikkan kadar T, ini allopurinol. Allopurinol ini dikenal dengan obat penurun asam urat. Simetidin
vaksin influenza, prapranolol dan eritromisin yang tadi di kuliah pertama tadi golongan macrolide ya. Terus pada penderita paru jantung, gangguan hepar yang menggunakan antibiotik macrolide yang menggunakan antagonis H2, dosis tiofilin harus diturunkan separuhnya kalau enggak terjadi toksisitas daripada tiofilin ya. Kemudian remaja dan perokok berat dapat memerlukan dosis tiofilin yang lebih besar. Nah, yang paling payah itu menentukan perokok pada wanita. Atau bagaimana kamu menentukan seseorang untuk perokok? Ada yang tahu? Hah? Apa? Bibirnya hitam kalau dia pakai ini apa? Abang bibir? Hah? Hah? Apa? Tangannya? Tangannya bau rokok. Jadi dulu ada anak S2 biologi, dia datang ke saya minta tolong bantuan jadi pembimbing metode. Dia ngomong judulnya keren, dikasih seorang pembimbing, dia ngomong judulnya perokok pada wanita hamil menyebabkan BBLR. Tahu BBLR? Berat bayi, lahir rendah. Dia ngomong, dok, dok judulnya keren dok, katanya apa? Perokok dan BBLR. Saya ngomong judul kamu ini nggak keren, saya bilang. Ya, langsung dia ngomong dokter nggak mau ya, memang saya bukan nggak mau, tapi judul kamu tuh betul-betul nggak keren buat saya. Jadi saya tanya, bagaimana kamu tahu? Siapa nama kamu dek tadi? Ya, Hah? Fatima, Fahima. Nah, Fahima dari mana tahu siapa sebelahnya? Hah? Hah? Dini. Dari mana tahu Dini perokok? Misal, ini kan misal. Dari mana? Hmm? Ayo, saya ngajarin kamu visibilitas studi namanya. Atau sebelahnya, siapa yang baju kotak-kotak? Hah? Apa? Jihan lah, Jihan. Jihan tadi saya udah ini Jihan. Nah, dari mana tahu Jihan perokok? Dari gigi, gigimu. Ya, ya. Ya. Dari mana? Hah? Buku. Orang-orang yang begitu biasanya dia apa? Pedikur, giginya juga bagus. Ya, pakai mouthwash gitu ya. Dari mana? Apalagi sekarang pakai pape ya. Pip ya, pip. Ya kan? Saya kemarin di Batam ketemu adik-adik kelas tuh rupanya berubah mereka. Tidak merokok tapi pakai vape. Nah, ya, tidak merokok tapi pakai vape sekarang. Tapi tahu dari mana kamu? Seorang itu perokok, apalagi wanita. Belum pernah saya lihat dari zaman saya sampai sekarang ada mahasiswi keluar dari kelas langsung merokok. Belum ada gitu. Jadi dari mana tahu perokok? Hah? Nah, pertanyaan pertama aja dia nggak bisa jawab. Hmm? Dari mata, tangan. Yes. Sudah saya ngomong orang-orang yang begitu biasanya dia pintar ngurus dirinya supaya dia jangan ketahuan sebagai perokok. Nah, saya ngomong gimana kamu ngomong keren tapi nggak bisa jawab. Nah, itu dasarnya itu ada rokok itu mengandung apa? Itu kan nikotin. Nah, kamu temukan di mana nikotin itu? Darah. Di payudara maksudnya. Mana ada di payudara?
Di mana? Hah? Di urin benar, namanya marker. Jadi kalau dia di urinnya ketemu sekian mikrogram, nah, perokok pasti dia. Oke, itu namanya marker. Satu lagi, saya ngomong, nah kamu temukan di urinnya ada nikotin, sekian mikrogram, baru disebut perokok. Nah, coba kamu tanya sama dia, saya sudah tahu harganya berapa periksa nikotin dalam urin. Besoknya dia datang lagi, bener dok, enggak keren dok. Dia ngomong, kenapa? Ya sekali pemeriksaan 600.000. Kan. Jumlah sampel 300, kaliin aja ya. Ya dari judulnya keren menjadi tidak keren. Jadi saya mainin dia gitu ya. Saya ngomong, coba kamu tanya lagi satu yang paling murah, katanya yang terbaru adalah periksa nikotin di rambut. Ternyata nanya Prodia Palembang nggak ada. Dia nekat pergi ke Jakarta, ke Prodia Jakarta nih, pergilah. Dari Jakarta dia marah-marah. Saya, wah dokter Tio mainin saya. 1.200.000 dokter. Ya, periksa kadar nikotin di rambut. Itu yang terbaru sekarang ya. Termasuk beberapa obat-obat psikotropika yang dihisap. Itu bisa dilewat rambut. Oke, itu namanya biomarker. Oke, jadi supaya kamu tahu perokok dari gigi mana bisa gitu ya. Oke, kenapa? Apa? Nah, kalau syarat positif itu apa kadarnya dalam urinnya berapa mikrogram itu? Ada syaratnya disebut perokok itu kadarnya berapa? Kalau tidak salah 7 mikrogram per mililiter. Baru disebut perokok. Ya kalau perokok pasif mungkin aja tinggi, mungkin aja. Jadi patokannya itu markernya itu loh yang harus benar. Oke? Nangkep ya. Jadi markernya. Kalau alkohol di mana diperiksa markernya? Kenapa kalau film western itu kalau orang ngebut di stop polisi disuruh apa? Dari liurnya gitu. Disuruh stop. Ada siapa senang drama Korea? Rena. Enggak, saya mau contohin ada satu single drinker apa solo drinkers judulnya. Dia itu dosen, dia makan pasti daging dengan alkohol. Kenapa? Dia makan daging sudah itu minum alkohol. Ada yang tahu? Jadi alkohol itu kalau di bawah 5% untuk cowok 300 cc dianggap untuk cewek 200 cc itu dianggap sebagai anti dislipidemia, menurunkan kolesterol. Makanya orang Prancis itu dessertnya tahu dessert? Hah? Apa? Dessert. Penutupnya bukan pakai buah, pakai anggur. Dia pakai anggur itu 4 sloki. 4 kali makan orang Prancis. 4 sloki. Nah yang masalahnya orang Indonesia itu kalau minum bukan sloki, botol. 4 botol, siap mabuk. Kalau 4 sloki itu, 1 sloki itu 75 cc. Jadi mereka ukurannya 300 cc per hari. Dia sebagai anti dislipidemia. Makanya mereka makan daging ditutup dengan alkohol. Aku kaget baca pertama kali penelitian tentang alkohol. Prancis itu 90% peminum. Apakah orang Prancis pemabuk? Kan gitu pertanyaannya. Ngerti ya sekarang ya? Jadi kamu baca nanti di NIDA. NIDA, saya lupa singkatannya apa. Drug apa? D-nya drug jelas. NIDA itu
Makanya kalau kamu lihat keluaran luar, apa misalnya, poster segala macam itu di bawah 3%. Nah kita berbintang, angker bir 7%. Nggak tahu meloi siapa gitu. Ya, kita nak aneh dewek itu. Indonesia ini tidak boleh dicampur yang luar gitu kan. Kerennya gitu. Wong buat itu jualan itu sesuai dengan anjuran gitu. Jadi anjuran NIDA itu di bawah 3% atau di bawah 5%. Makanya kalau di negara maju, kalau dia minum, dia nggak mungkin lebih dari 300 cc cowok. Itu kalau 300 cc itu berapa gelas? Ayo Nando, satu gelas itu 250 cc yang biasa itu. Satu gelas dikit lah. Kalau cewek 200 cc, 3/4 gelas. Nggak mungkin mereka lebih gitu. Karena akan kena tangkap kalau begitu di apa disedot tuh ya. Nah yang saya ngomong dari film drama Korea itu dia makan, makan daging, nanti dia minum. Minum itu dia sedot sendiri, hitung sendiri. Ah, belum lebih. Jadi kemana-mana dia bawa alat untuk deteksi alkoholnya gitu loh. Kurang ajar. Ya, oke terus sih. Bronkodilator pada asma dan PPOM memperbaiki fungsi diafragma, sudah tadi saya ngomong, mengurangi apnu. Apnu ini sesak napas terutama pada bayi preterm ya, kurang bulan gitu ya. Makanya kata Cak Lontong, Cak Lontong ya, yang duluan ke bulan tuh orang kita, bukan orang Amerika, karena kita ada cara 7 bulan gitu ya. Jadi dulu orang kita duluan sudah ke bulan. 7 bulan aja dipestain gitu ya. Terus ya, efek samping timbul pada kadar plasma 20 mikrogram, ini mikro ya. Gejala pada dosis berlebih, per oral, sakit kepala, sampai kejang. Kalau IV bisa juga kejang, yang paling nggak enak ini, aritmia jantung ya. Kemudian apa? Anak-anak bisa spilasi SPSP, diuresis, dan demam. Terus ini ipratropium promida, ini paling banyak dipakai untuk profilaksis gitu ya, terutama kalau sebelum serangan asma. Tapi kalau sudah serangan asma biasanya nggak bisa sendiri, dia harus dikombinasi dengan beta 2 agonis yang lain gitu ya. Bekerja secara selektif pada otot polos bronchus, dia bekerja mempunyai efek asetilkolin pada reseptor muskarinik, kemudian potensi bronkodilatasi lebih besar sama dengan salbutamol, mulai kerja lebih lambat, makanya dia dipakai hanya sebagai profilaksis. Jadi jangan lupa obat itu ada 3 fungsi ya, sebagai terapi, profilaksis, satu lagi apa? Ada yang tahu? Ini yang paling jarang diketahui, mendiagnosa. Kadang-kadang kita induksi sesuatu penyakit dengan obat tertentu. Itu contoh paling bagus kalau kamu nonton, balik lagi, bukan saya ini ya, saya nonton hobi karena saya tuh yang terkait farmakologi. Itu drama Korea namanya Doctor Prisoners. Dia dokter penjara tapi bisa kaya banget. Separuh ini dibuatnya semuanya kencing manis, separuh ini dibuatnya hipertensi. Nah, itu secara farmakologi. Gimana caranya? Nah, yang untuk kencing manis ini semuanya tiap hari atau 3 kali seminggu disuntiknya dan steroid. Kencing manis lah dia semua. Yang ini semuanya dibuat diet garam tinggi. Ya, hipertensi lah semua gitu. Ya, nah, itu kejahatan farmakologi yang luar biasa. Dan polisinya nggak tahu kenapa. Jadi dia seluruh penjara itu tidak ada yang tidak punya penyakit semua. Gila nggak? Nah, diobati sama dia. Ini kasih obat ini kasih obat ini. Kayanya di mana dia? Coba, ada yang tahu? Ya bisa kaya karena apa? Ah, bukan jual obat dia, menukar. Jadi kebetulan ada salah satu keluarga saya, dia polisi, uh, belajar SCI, Scientific Crime Investigation.
Saya ajak nonton itu. Bingung dia. Jadi dia kaya, misalnya Dito kerjasama dengan Nando, ya. Jadi waktu dia ngeresep, itu semua obat paten. Obat bermerek istilahnya. Oke? Oleh si Dito. Obat itu keluar dari perusahaan farmasi, bukan langsung ke tempat si Dito ke penjaranya. Mampir ke apotek si Nando. Oke? Dari apotek Nando, kirim ke penjaranya Dito, dalam obat generik. Gila enggak? Itu selisih harganya tuh 10 kali lipat bisa. Jadi saya ajak nonton itu dia bingung deh. Dia ngomong sama saya, Bang, maksudnya apa? Nah, kau ngomong sekolah SCI, ya, itu luar biasa kejahatan farmakologi luar biasa gitu. Kalau misal contoh aja obat namanya Valsartan. Kalau yang trade name-nya itu bisa sampai 10.000 lebih harganya satu biji. Tapi kalau yang generik 1.000 lebih lah. Nah, itu yang diambilnya. Jadi dia kayanya luar biasa. Ya, ngerti ya? Jadi bisa diinduksi namanya itu. Ya, itu mendiagnosa, menegakkan diagnosa. Obat bisa untuk menegakkan diagnosa, kalau kita untuk menimbulkan penyakit bisa. Ya, terus nah derivat isopropil atropin, kalau atropin sendiri dipakai untuk antidotum pengobatan keracunan peptisida. Atropin sendiri ya, namanya atropinisasi. Tapi kalau derivatnya dipakai untuk obat asma ini ya, mulai kerja lambat dibanding dengan beta 2, karena itu baik untuk profilaksis serangan asma ya, profilaksis saja ya. Jadi bukan untuk mengobati tapi untuk profilaksis, beda gitu ya. Nah, indikasinya dibanding beta 2 lebih efektif untuk PPM, kurang efektif untuk asma, biasa diberikan bersama. Ya, kemudian. Ya, terus terus. Nah, ini obat asma yang pilihan utama ya. Obat asma antiinflamasi kuat, pemakaian dibatasi oleh efek samping sistemik, mengurangi inflamasi dan irama saluran nafas. Diperlukan tapering off. Tapering off itu penurunan obat, dosis obat secara perlahan-lahan. Ada tiga jenis obat yang harus di tapering off ya. Ini istilahnya menghindari efek withdrawal. Efek withdrawal itu efek putus obat. Jadi kortikosteroid, alpha blocker, satu lagi psikotropika, tidak boleh di stop mendadak. Makanya saya kurang setuju istilah di iklan itu drug no, prestasi yes gitu loh. Kenapa saya tidak suka? Jadi orang gangguan jiwa itu kalau pasien, secara umum pasien ada berapa? Ayo, pasien itu ada dua, rawat inap sama rawat jalan. Nah sekarang pertanyaan yang mendasar, kalau orang gila itu apa sih rawat inap semua? Ada yang rawat jalan. Jadi kalau yang rawat jalan kamu tangkap gimana? Hah? Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan jadi polisi gitu enggak. Ya, siapa tahu yang ditangkap rawat jalan. Jadi jangan ngomong drug no prestasi yes. Ya, saya ngomong gigimu gitu ya. Ya, kita bukan membela ini, tapi itu pasien. Ya, jadi karena prinsip dasarnya di otak kita dua penghantar zat saraf itu activator dan inhibitor. Kamu nanti Nando perhatikan teman kelasnya kok ada yang pendiam, kok yang ada agresif gitu. Jadi kalau yang pendiam itu yang mana yang tinggi di otaknya? Inhibitornya atau aktivatornya? Kan gitu nilainya.
Nggak ada yang di tengah-tengah. Oke? Mulailah istilah apa apa istilahnya sekarang banyak sekali istilah psikologinya itu ya. Tipe ini, tipe ini ya. Tapi secara mendasar pengobatan farmakologi nanti kalau orangnya agresif gimana menurunkan agresivitasnya. Tapi kalau orangnya depresi, merasa tertekan bagaimana tidak depresi? Ngerti ya? Prinsip pengobatannya cuma dua, nggak ada di tengah-tengah. Nah ini yang ramai sekarang ya metilprednisolon dan beclomethasone aerosol itu ya. Bekerja selektif lokal pada saluran napas, efek sampingnya sistemik kecil, setelah episode akut dapat diatasi terapi dilanjutkan dengan preparat oral dengan tapering off namanya. Ini yang sering sekarang menyebabkan kegagalan pengobatan ya dari dosis besar ke dosis kecil. Kalau penyesuaiannya nggak benar, itu kadang-kadang pasiennya menjadi psikotik gitu ya. Steroid ini tidak menyenangkannya itu ya. Oke, terus nah bronkospasma akut dan bronkospasma yang berat ya. Terus nah ini golongan kontrol yang paling efektif menghambat metabolisme asam arakidonak, mengurangi kebocoran mikrovaskuler. Nah, yang ini yang jadi masalah ya mencegah migrasi sel-sel radang itu ya. Jadi terutama yang ibu-ibu saya selalu mengingatkan itu karena pernah sering kejadian gitu ya. Jadi kalau kamu penderita asma dan memang kebetulan steroid dependent, kamu kasih tahu dengan dokternya, dok saya ini pengguna steroid. Karena pengguna steroid itu kelemahannya satu adalah kalau dia luka itu susah sembuh. Itu ya, mencegah migrasi sel-sel radang. Ya, jadi satu lagi karena anak pertama biasanya di episiotomi. Artinya vaginanya dirobek. Oke, supaya lancar persalinannya. Nah, itu diusahakan kalau bisa jangan sampai dirobek. Oke, karena kamu pengguna steroid. Oke? Jadi ilmu yang kamu pakai itu diterapkan gitu. Jangan nanti sudah kejadian kenapa luku aku tidak sembuh-sembuh. Yang paling sedih itu nyala ke Tuhan. Tuhan ini tidak baik. Oke? Menghambat produksi sitokin, meningkatkan kepekaan reseptor beta pada otot polos bronkus. Makanya terutama pada atlet kan steroid dianggap doping gitu ya. Salah satu nanti efek sampingnya adalah disabilitas ya. Biasanya orang-orang pengguna steroid akan menjadi cacat ya. Ototnya cepat distrofi gitu ya. Terus nah ini yang banyak dipakai betamethasone dalam bentuk esterifikasi chlorinated, meterdose inhaler itu ya. Disebutlah MD, meterdose ya. Berapa kali sedotan itu istilah ya. Nah, kortikosteroid yang poten bekerja lokal pada mukosa saluran nafas, terutama efek antiinflamasinya ya. Kemudian absorpsi sistemnya kecil, uh, cepat di metabolisme, efek pada aksis hipotalamus, hipofise, dan adrenal. Satu lagi ya, nanti kalau kamu meresep obat ini, MDI, tolong nanti suruh pasiennya, tanyakan dengan apotekernya, bagaimana septik antiseptik, artinya membersihkan apa alat obat itu. Kan kan disedot terus kan, jadi kemungkinannya kotor. Atau dimasukkan ke hidung, apalagi dimasukkan dalam gitu. Nah, itu bagaimana cara membersihkannya itu. Jadi tolong nanti disuruh pasiennya tanyakan dengan apotekernya bagaimana cara septik antiseptik apa alat obat itu. Oke. Terus efek sistemik tidak ada lokal ini ya. Yang paling nggak enak itu nih. Ini infeksi candida, jamur. Itu tadi kalau pembersihan alat.
ya. Kalau kamu yang kurus kering udah aja, makanya tadi ada prediksi balik lagi ke belakang. Lagi kedikit ke yang belakang tadi. Balik, mundur. Terus lagi. Terus. Nah ini, kalau pengen gemuk, misalnya merasa kurus, pakai aja Prednison sekali sehari. Biar nambah nafsu makan. Kalau udah berat badannya naik, stop. Jangan diterusin. Oke? Ya balik ke itu. Sorry. Nah ini yang paling bahaya ya. Severe steroid dependent asma. Jadi waktu kamu ngasih obat 3 macam tadi, kamu yang ini Pak tapering off. Dosisnya diturunin perlahan-lahan. Tapi kalau dia nggak bisa diturunin, nah itu yang jadi masalah. Ya, jadi masalah gitu ya. Biasanya 3 sampai 7 hari tapering off-nya. Ya, setelah 3 hari diturunkan 1, 3 hari lagi turunkan 1 atau 1 minggu. Ya, jadi steroid ini terutama untuk penyakit autoimun yang paling lama tuh nephrotic syndrome sampai 2 tahun. Ya, sama satu lagi SLA. SLA sorry yang paling lama, baru nephrotic syndrome. SLA itu 2 tahun. Ya, sindroma lupus itu 2 tahun. 4 kali 4 selama 3 bulan pertama, kemudian 4 kali 3, 3 bulan selanjutnya, 4 kali 2, 3 bulan selanjutnya, 4 kali 1, 3 bulan selanjutnya, terus 3 kali 1, 3 bulan selanjutnya, terus 2 kali 1, 1 kali 1, 1 kali setengah baru stop. 2 tahun pas. Oke, SLE. Ya, sindroma lupus erythematosus. Terus deh, bekerja menghambat regenerasi sel mastosit. Efek perinhalasi absorpsinya 80% dari dosis, tidak mengalami degradasi metabolisme, ekstreksi sebagian besar dalam bentuk utuh. Terus, nah penggunaan klinik mencegah asma terutama asma karena kegiatan fisik, asma karena perubahan udara. Bingung. Hampir sama dengan cetirizine, tapi cetirizine untuk alergi, ya, tapi ini untuk asma. Obat ini disebutlah obat untuk karena drug induced asma. Aktivitas asma induced by activity. Ya. Jadi asmanya muncul karena aktivitas fisik. Pakai inilah, ya. Nah, kebanyakan orang asma itu percaya dengan berenang dia bisa sembuh. Ya, padahal dengan aktivitas fisik yang terlampau berat itu justru asmanya kambuh. Saya waktu 3 tahun yang lalu ya ada salah satu cucu dari senior ya. Dia itu hobi ngerekam itu. Jadi dia bekerjanya itu fotografer gitu. Nah di daerah puncak, di daerah puncak dia nggak bisa tidur katanya, malam dia berenang padahal dia ada asma. Ya, kumat asmanya jadi meninggal di kolam gitu ya. Ya, itu yang ini. Salah satu anak senior. Fotografer benar, fotografer. Dia terlampau capek, mungkin nggak tahu, sehingga nggak bisa tidur. Dia malam merasa panas, dia berenang di daerah puncak, berenang malam hari, sedangkan nggak berenang aja udah dingin gitu. Nah ini tidak efektif pada asma akut atau status asma dapat menimbulkan eksaserbasi asma, serangan mendadak asma. Oke, selanjutnya. Nah, ditemukan sebanyak 5% penderita dapat berupa reaksi alergi, kemudian gastroenteritis. Kalau gastroenteritis biasanya obatnya di stop ya. Gastroenteritis itu mencret, kira-kira ya. Terus, nah obat asma dibagi 2 sebagai controller dan satu lagi reliever gitu ya. Kalau yang controller mengontrol asma, kalau reliever bekerja cepat menghilangkan bronchocronicitis. Bedanya di situ, beda tipis aja, sama aja sebenarnya ya. Ini jangka waktu yang lama, yang ini yang sebentar gitu ya istilahnya ya. Cepat bersifat akut itu ya. Terus
Nah, ini yang untuk pengontrol kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid sistemik, sodium kromolin, medokromil, thiofilin dan segala macam. Nah, ini paling banyak ya yang inhalasi ini orang-orang kulit putih ya. Jadi kalau kamu sekolah di negara maju, nggak heran kalau terutama wanita, nggak tahu banyak sekali di tas mereka tuh pasti ada. Itu ya terutama kalau lagi musim dingin ya, musim dingin. Jadi kita ini nggak begitu terpengaruh untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Ya terus di kemudian yang reverse ini ya, atau agonis beta 2 kerja singkat, corticosteroid sistemik, antagonis cholinergic inhalasi golongan santin, agonis beta 2 oral. Kalau corticosteroid sistemik ini biasanya dipakai oleh para ahli, jadi kamu rujuk ke rumah sakit gitu ya. Itu orang penyakit dalam, jangan kamu ngerjainnya ya. Karena ada tekniknya nanti merubah dari sistemik ke oral. Terus ini kira-kira cara kerja thiofilin. Terus, nah pemilihan obat asma berdasarkan berat ringannya penyakit dan kondisi penderita saat itu, dosis dan frekuensi pemberian obat dapat ditambah sejalan dengan makin memberatnya penyakit. Sebagai terapi untuk semua asma ringan dan sedang dapat dianjurkan antiinflamasi inhalasi secara teratur gitu ya. Untuk asma ringan cukup digunakan agonis beta 2 kerja pendek. Kalau yang pemberian agonis beta 2 sedang dan berat hanya ditujukan untuk penanganan simptomatis dan untuk mencegah serangan akibat kerja fisik. Oke, terus. Nah, untuk mengurangi asma nokturnal pada asma sedang dan berat digunakan bronkodilatasi kerja lama, ya. Jadi yang ini ada juga tadi asam nokturnal, ada juga yang asmanya waktu malam hari aja. Jadi tolong diingat untuk penderita asma kamu nasihati hati-hati kalau sudah jam 12 malam ke atas. Kenapa? Hmm? Kenapa? Jadi jangan suruh pakai AC dia ya, kalau memang dia alergi dingin. Karena di atas jam 12 malam pasti suhu udara turun gitu. Ya jangan lupa ya. Bila diperlukan pemberian kortikosteroid oral jangka panjang, berikan dosis serendah mungkin ya dengan menurunkan dosis secara perlahan. Kortikosteroid oral dapat disubstitusi dengan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi dengan menurunkan dosis oral secara bertahap. Jadi kalau oral tidak apa-apa kalau dosis kecil ya, tidak begitu parah untuk menimbulkan efek sampingnya ya. Yang terjadi kebanyakan gangguan saluran cerna, mual muntah itu. Terus deh, nah kita ke mukolitik, ini pengencer dahak ya, yang ujungnya on ya, atau all, bisolfon, musofon, eksofon, atau ambroxol, efexol itu pengencer dahak ya. Oke, itu bekerjanya untuk ini ya, menurunkan viskositas daripada muskus ya. Indikasi asma, emfisema, bronkitis, antidotum acetaminophen. Jadi ini juga dipakai asetilsistein dalam bentuk IV intravena untuk sebagai antidotum keracunan paracetamol atau acetaminophen. Ya, jadi Panadol itu sempat populer di negara maju untuk bunuh diri gitu ya, suicide. Ya, salah satu ya. Karena dia menyebabkan nekrosis daripada hati ini. Ya, nekrosis hati. Efek sampingnya ini ya bisa bronkokonstriksi, ambroxol, endorphin. Yang terbaru endorphin ya. Jadi ambroxol, endorphin. Itu semuanya mukolitik dari acetylcysteine, endorphin dan ambroxol. Terus sampai sekarang nggak berkembang ya, cuma satu inilah ya di puskesmas disingkat GG, glyceryl guaiacolat gitu ya. Jadi ini mengurangi adesi tekanan dan sehingga menyebabkan keluarnya mukus. Ini batuk non produktif, mual muntah,
dan kulit kemerahan termasuk urtikaria, menurunkan kadar asam urat dari plasma gitu ya. Jadi kalau yang bandel dengan asam uratnya susah turun, boleh kamu kombinasi allopurinol dengan obat ini. Ya, dalam bentuk racikan gitu bisa. Ya. Kemasan, tablet, dan sirup. Terus deh, nah ini yang jadi masalah ya. Kodein ini hanya kamu berikan memang kalau tidak ada alternatif lain. Ya, karena dia golongan narkotik sebenarnya ya. Karena dia mempunyai sifat adiktif, menagih gitu. Kalau sudah dikasih sekali, biasanya nggak bisa dengan obat yang lain. Ini terutama orang tua ya. Ya kalau anak muda sekarang banyak, untuk anak-anak ada namanya kodipron dalam bentuk sirup. Kodipron dalam bentuk sirup. Tapi sudah susah sekarang ininya ya, mencarinya ya. Nggak tahu kenapa, apa putus pasaran nggak tahu. Ini yang kadang-kadang menyebabkan orang penyalahguna gitu ya, karena dia bisa dipakai juga sebagai analgesik, menghilangkan rasa sakit. Ya, jadi pada wanita yang mengalami dysmenorrhea boleh makan obat ini untuk menghilangin dysmenorrhea-nya. Ya. Jadi ini batuk akibat iritasi kimia atau iritasi mekanik saluran napas untuk nyeri. Ya, kontraindikasi. Nah, itu bayi prematur, hati-hati pada wanita hamil. Oke, efek samping minimal nausea, muntah, ngantuk, depresi pernapasan. Kalau interaksi obat bila diberi bersama alkohol atau obat lain. Jadi kalau sudah kamu beli kodein, jangan kamu kasih lagi pengencer dahak dalam bentuk mukolitik dalam bentuk alkohol. Oke, kalau mau kasih mukolitik dalam bentuk tablet juga, supaya dia tidak berinteraksi dengan alkoholnya. Ini ada dua, kodein sulfat dan kodein fosfat dalam bentuk injeksi. Kalau bentuk injeksi biasanya itu diberikan apa pasca operasi. Ya banyak pasca operasi pasien batuk karena anestesi umum. Oke. Bentuk lain mepredin, levorpanol, dan polkodin. Nah, oke. Kemudian terakhir deh. Nah ini yang terakhir yang non narkotik lainnya adalah dextromethorphan. Ya ini di iklan sering disingkat DMP. Ya iklan-iklan di baliho-baliho menggunakan DMP ini lah maksudnya ya. Ini analog kodein dari levorpanol, mekanisme kerjanya menekan pusat batuk di medula oblongata, mengatasi lintas metabolisme lintas pertama melalui sitokom P450. Indikasi sama hampir dengan apa? Dengan kodein ya, batuk yang non produktif ya, kontraindikasi hipersensitif, hati-hati pada anak-anak, atopik, asma, dan emfisema. Kemudian ini anak-anak atopik itu yang dermatitis yang tadi saya ngomong, urtikaria. Ya, dermatitis atopik ya atau urtikaria. Ya. Kemudian efek samping ngantuk, dizziness, koma, nausea, dan depresi pernapasan. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama penghambat mau. Mau itu singkatan dari monoamin oksidase. Dan obat-obat yang menekan SSP, kemasan, sirup, dan lozenges. Oke, selesai kayaknya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kesimpulannya ya kalau untuk asma triple drug itu ya, steroid, agonis beta 2, terakhir adalah mukolitik. Oke, makanya kalau kamu untuk asma tolong kamu periksa jangan by call gitu ya. Kamu harus pastikan pasien itu memang ada wheezing waktu ekspirasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah ngantuk semua ya. Ya, saya kemarin untuk menyingkatkan waktu supaya jangan pulangnya ke sorean dari Tanjung Pinang, sehari itu 5 IT. 552. 12 IT soalnya. Jadi sampai jam 4 sore hampir. Ya. Kalau mahasiswanya makan, saya nggak bisa makan. Ya. Ada pertanyaan?
Benar nggak ada? Yang online? Ada yang nanya? Jangan-jangan udah tidur semua yang di online. Tinggal fotonya doang. Halo yang online, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada, makasih ya. Oke. PPT boleh izin di-share namanya. Boleh, boleh. Jadi kalau untuk PPT silakan aja. Kalau saya nggak kayak guru silat gitu ya. Apa takut dibagi ilmunya nggak. Kalau guru silat 10 ilmunya 9 dikasih, satu disimpan gitu ya. Kalau nggak, saya nggak. Kalau ada 10 bila perlu 11 saya kasih. Ambil aja nggak apa-apa. Oke.